Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Apriliani, guru SMA Negeri 2 Majalengka. Saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya simak mengenai merancang asesmen diagnostik. Mulai dari apa pengertiannya, kemudian bagaimana cara melakukannya. Saya akan menggunakan pengertian yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Asesmen diagnostik adalah merupakan satu asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Mengingat kita sudah memahami bahwa kondisi dan kompetensi peserta didik itu sangat beragam. Ada yang termasuk fast learners, ada yang slow learners. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana kondisi peserta didik itu berdasarkan kondisi yang dibawa mungkin dari keluarga, mungkin juga kebiasaannya. Nah, pada saat kita mempelajari mengenai tes-tes formatif dan sumatif, maka kita lebih fokus sekarang itu adalah apa yang menjadi tujuan asesmen diagnostik. Nah, sebagai tes formatif yang dilaksanakan di awal semester atau di awal tujuan pembelajaran, maka ada beberapa tujuan. Yang pertama tentu saja tadi sudah saya sebutkan, tujuan utama dari asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui kondisi awal siswa. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita dengan siswa, guru dan siswa itu adalah dapat meningkatkan perkembangan siswa tersebut. Yang kedua, kemudian selain untuk mengetahui kondisi siswa, juga adalah untuk mengetahui kemampuan siswa itu sendiri, ya, bagaimana kemampuan dasarnya yang dimiliki oleh siswa sebelum mulai belajar, sebelum kita melangkah kepada tujuan pembelajaran berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kita harus melakukan asesmen diagnostik? Nah, tadi saya katakan dapat dilakukan pada saat sebelum semester itu dimulai, pada saat akan berpindah dari satu tujuan pembelajaran ke tujuan pembelajaran yang lain, jadi dilakukan selalu awal. Misalnya pada semester sekarang, kita melakukan tes diagnostik secara keseluruhan untuk menyambut semester ganjil ini. Kemudian juga tidak hanya berhenti di situ saja, tapi kita juga pada saat selesai menyelesaikan satu tujuan pembelajaran, melanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya, itu pun harus dilakukan juga tes diagnostik, atau kita harus juga merancang asesmen diagnostik gitu ya. Jadi dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya gitu. Sama itu juga, setiap materi itu siswa harus kita takar bagaimana kondisinya saat itu, bagaimana kemampuannya, penguasaannya atau pemahamannya terhadap materi yang akan kita kaji. Jadi kalau disimpulkan kapan kita melakukan asesmen diagnostik, yang pertama tadi sebelum mulai semester baru, sebelum mulai satu pertemuan, sebelum tujuan pembelajaran itu dimulai dari satu TP ke TP berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih yang harus diasesmen diagnostikan? Nah, kalau apa yang harus di asesmen diagnostikan, tentu saja tadi tujuan kita adalah untuk memahami kondisi siswa dan kemampuan siswa. Maka yang harus kita lakukan tentu saja adalah untuk mengetahui kondisi siswa, ada beberapa hal yang harus disiapkan pada saat kita melakukan asesmen diagnostik. Jadi apa yang harus kita ketahui dari siswa tersebut? Yang pertama adalah profil belajar siswa. Kita harus mencari tahu bagaimana kondisi siswa itu, profilnya bagaimana. Kita bisa membuat kuesioner, atau juga misalnya dengan pertanyaan langsung atau tayangan gambar, sehingga dari kita menanyakan gambar tersebut, kemudian dari jawaban siswa itu kita bisa menentukan, ya. Jadi dari asesmen diagnostik untuk mengetahui profil
belajar siswa, kita bisa menggunakan bahan dengaran, mungkin juga gambar, mungkin juga satu gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain karena harus menyambungkan gambar-gambar melalui poster misalnya. Itu yang harus kita lakukan untuk mengetahui kondisi siswa dan kemampuan siswa dalam ranah profil belajar siswa. Nah, apalagi selain ranah belajar siswa, yaitu kita juga harus tahu minat belajar siswa. Nah, siswa tersebut ini sebetulnya minatnya kemana? Ini di geografi misalnya, apa yang harus dilakukan pada saat belajar geografi, sesuai tidak nih dengan minatnya. Ternyata minatnya siswa itu adalah olahraga, seni, budaya, sosial, dan kesehatan. Nah, itu kita juga harus buat kuesionernya sehingga memudahkan kita menggunakan satu metode atau satu strategi atau model pembelajaran pada saat kita belajar. Mungkin saja kita menggunakan presentasi, mungkin juga kita menayangkan video, atau kita juga meminta siswa untuk membuat poster sehingga poster itu dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok, menyampaikan materi melalui poster, kemudian kelompok lain harus berkunjung ke kelompok yang lain, kemudian memberikan komentar gitu. Nah, ini berarti ada profil belajar siswanya kinestetik, tetapi dia minatnya terhadap seni. Nah, kemudian kita juga pada saat tes asesmen diagnostik, kita juga harus tahu bagaimana kesiapan belajar siswa gitu. Ya, ada yang semangat, ada yang baru datang sudah bersin-bersin, kemudian batuk-batuk, akhirnya mengantuk. Ya, nah ini ada hal-hal yang harus kita pahami bagaimana kesiapan belajar siswa tersebut. Nah, kalau kita tadi katakan pada awal saya katakan ada semangat, dia tuh sangat antusias, kalau ada sedikit pertanyaan diajukan langsung jawaban gitu misalnya, itu berarti siswa tersebut benar-benar siap dikatakan kategori tinggi ya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, sedang, berarti kalau yang mereka tuh ngantuk bu, lapar, nah itu berarti rendah ya kesiapannya. Kemudian nah ini kita akan mulai pada bagaimana kita menilai atau kita merancang satu asesmen diagnostik dalam ranah profil belajar siswa. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam ranah ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita cari tahu dari siswa itu, karena tadi ada kinestetik kan ya, ada juga auditori, maka yang harus kita lakukan terhadap untuk ranah ini, ranah profil belajar siswa itu, kita membuat satu kuesioner gitu yang bisa memetakan profil belajar siswa auditori, visual, dan kinestetik. Nah, kalau auditori dia sebetulnya lebih suka mendengarkan. Kalau visual dia lebih suka kalau materi itu ditanyakan dalam bentuk video. Kalau kinestetik mungkin saja dia harus beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kelompok misalnya dalam model pembelajaran head together gitu ya. Nah, pada ranah profil belajar siswa ini setelah kita membuat kuesionernya, itu harus kita bagikan dulu. Ada satu tabel yang harus diisi oleh siswa yang berisi kuesioner tersebut, itu beberapa pernyataan. Nah, ranah-ranah tersebut yang harus kita gali adalah mengenai bagaimana siswa tersebut ini memperoleh dan memahami satu konten. Mungkin ada siswa itu yang cukup kalau dia diberi buku saja, ayo baca gitu. Tapi ada juga yang harus, ini saya kalau membaca tidak paham, bagaimana kalau ditayangkan oleh video saja gitu. Ada juga yang harus menjelaskan dengan bagan skema atau poster. Nah, ini kita membuat kuesionernya harus dengan bentuk tabel, nanti akan saya sampaikan di akhir dari penyampaian ini. Kemudian juga pada saat dia untuk membedakan satu sama lain, itu bagaimana dia bersikap dalam proses belajar itu, dia berbeda dengan teman-temannya yang lain. Misalnya saya bisa memahami informasi dengan membaca saja gitu. Tadi kan buku ya, misalnya saya harus dibacakan oleh orang lain, saya hanya bisa mendengarkan saja misalnya. Atau juga kalau saya belajar itu
harus membaca tapi nyaring gitu dengan batur ya. Kemudian ada hal yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu dalam diferensiasi produk. Nah, setelah mereka itu pada saat kita mengukur diferensiasi konten, itu apakah membaca buku, mendengarkan video, atau juga membuat poster. Nah, itu kita juga harus lihat bagaimana mereka melakukan satu produk itu. Apakah mereka memiliki gagasan untuk membentuk poster atau membuat poster, atau mereka menyampaikan dan menangkap gagasan itu melalui ceramah gitu. Atau juga ada yang saya mau langsung praktek saja, misalnya kalau kita bicaranya tentang materi tentang pengetahuan atau pengertian geografi, maka dia harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan geografi dan apa yang menjadi aspek penelitiannya. Nah, berarti dia harus bisa menjelaskan bumi sebagai satu ruang. Kalau ruang itu berarti wilayah di mana dia tempat tinggal gitu. Bisa berbeda dengan planet-planet yang lain. Jadi inilah yang dimaksud dengan questionnaire assessment diagnostik profil belajar siswa. Jadi yang kita nilai itu adalah satu, diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk gitu. Jadi bagaimana dia memperoleh pengetahuannya, itu konten ya, materi, bagaimana dia berproses dan bagaimana dia hasil dari proses yang dipahaminya tersebut, kemudian dia melakukan hasilnya gitu. Apakah dia bisa menjelaskan dengan ceramah, apakah dia bisa menjelaskan dengan bentuk produk atau dengan poster ya produknya itu. Jadi itulah contoh dari asesmen ranah profil belajar siswa. Nah, masih dalam ranah profil belajar siswa juga, kita setelah kita menilai satu persatu, misalnya kita di kelas ada 36 siswa, mulai dari A sampai Z nama siswa kita. Nah, ini dalam diferensiasi konten, berapa orang yang memilih ya, berapa orang yang memilih tidak gitu. Nah, dalam konten tadi kan ada yang memilih harus bisa membaca buku cukup, ada harus mendengar video, ada harus dengan poster. Nah, berapa yang cukup baca dengan buku dalam diferensiasi konten itu, berapa yang harus mendengarkan video. Nah, kita buat nanti tabel lagi, yaitu tabel data kuesioner asesmen diagnostik profil belajar siswa. Nah, jadi kita nanti dalam bentuk tabelnya saya sampaikan di belakang setelah pernyataan ini. Tapi yang harus kita jelaskan dari tabel tersebut adalah bahwa kita membuat tabulasi data kuesioner ini harus benar-benar berdasar dari kuesioner tadi, kuesioner yang memisahkan mana yang siswa itu perbedaan dalam memperoleh konten, dalam berproses, dan dalam menghasilkan satu produk. Jadi tadi sudah saya jelaskan berapa kalau pada saat konten itu ada yang harus dengan video, harus membaca buku cukup, atau dengan poster. Itu nanti harus dijumlahkan berapa siswa yang hadir saat itu dan berapa yang tidak hadir, sehingga diketahui berapa yang memilih ya pada diferensiasi konten, berapa yang memilih ya dalam diferensiasi proses, dan berapa ya yang memilih dalam diferensiasi produk. Nah, kemudian kita juga harus bisa membuat bagaimana kesimpulan dari tabulasi tersebut, sehingga bisa disebutkan bahwa ada hasil asesmen diagnostik profil belajar siswa. Jadi kalau misalnya tadi di diferensiasi konten kita melihat ada siswa itu, saya cukup membaca buku saja, tapi yang lainnya harus mendengarkan melalui video. Ada yang lainnya saya harus membuat poster. Nah, coba kita buat tabelnya, profil belajarnya bagaimana, berapa orang yang visual, berapa orang yang termasuk auditori, berapa yang
kinestetik gitu ya. Nah, dari ranah profil belajar siswa, kita juga harus mengetahui ranah berikutnya, yaitu minat belajar siswa. Nah, pada ranah minat belajar siswa, tentu saja yang harus kita pahami itu adalah beberapa hal yang berisi pertanyaan sederhana. Misalnya gitu, apakah kalian suka olahraga, film, musik, sosial, budaya, atau pramuka? Nah, ini harus ditanyakan kepada siswa. Jadi boleh tabelnya seperti tadi ya, antara jawaban ya dan tidak. Nah, nanti kuesioner ini harus diisi oleh siswa. Kemudian setelah diisi seperti tadi, buat tabelnya. Kita mentabulasikan. Setelah dibuat tabulasinya, kita harus bisa hasil tabulasi itu bisa mengklasifikasikan siapa yang berminat, siapa yang berminat olahraga, siapa yang berminat seni, siapa yang berminat budaya, siapa yang berminat pramuka misalnya. Nah, bagaimana nanti menyesuaikan dengan materi yang ada dalam pelajaran geografi. Apakah misalnya kalau olahraga harus beberapa orang tersebut melakukan satu kegiatan dalam satu materi, misalnya mitigasi bencana alam, kita harus outing kelas, atau melakukan kegiatan hiking di sekitar sekolah misalnya. Nah, misalnya kalau budaya, ya mungkin saja mereka menciptakan materi tersebut dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk puisi, atau dalam bentuk hal yang lainnya, membuat ini misalnya apa, miniatur gunung api yang estetis misalnya. Nah, kalau pramuka bagaimana, ya sesuaikan saja dengan SKU-nya, apa yang ada di dalam kegiatan pramuka, sesuai apakah masih penegak, antara, atau laksana. Nah, kemudian hal yang lainnya yang harus kita pahami pada saat tes diagnostik itu, selain profil belajar siswa, minat belajar siswa, ada hal yang lain yang harus juga menjadi dasar untuk melaksanakan pembelajaran menghadapi satu semester baru, misalnya TP baru juga, tujuan pembelajaran baru juga, kita harus juga melakukan tes diagnostik itu melalui kuesioner juga ya. Jadi sama seperti halnya ranah profil belajar siswa, nah pada ranah minat belajar siswa pun kita harus bisa menghasilkan satu tabel yang berisi tentang bagaimana kondisi siswa, minatnya di mana gitu, berapa banyak yang seni, berapa banyak yang budaya, berapa banyak yang sosial. Nah, ini sehingga kita dalam pembelajaran kita akan memilah-milah nih pada mata pelajaran geografi mana yang lebih kepada seni. Nah, apa yang ke film, mungkin saja kita memperlihatkan film bagaimana kejadian Gunung Merapi saat erupsi. Nah, itu kan berarti siswa yang benar-benar antusias dan berminat terhadap film mungkin sangat suka sekali dengan pembelajaran seperti itu jika menjelaskannya melalui tayangan film. Kemudian pada ranah berikutnya, setelah kita membuat hasil dari asesmen minat belajar siswa, ini sebelum kita ke sana itu ada tabulasi dulu, klasifikasi berapa orang yang suka dengan olahraga, berapa yang suka dengan film, berapa yang sosial, kegiatan pramuka misalnya. Tapi semuanya juga harus dikaitkan nanti dengan aktivitas atau implementasikan dengan materi ajar dalam mata pelajaran geografi misalnya ya. Ya, kalau tadi olahraga, tentu saja tadi yang saya katakan, mungkin saja anak harus hiking gitu keliling sekolah. Nah, kemudian ranah yang berikutnya adalah ranah kesiapan belajar siswa. Asesmen diagnostik pada ranah kesiapan belajar siswa itu sama seperti halnya pada ranah profil belajar dan minat belajar. Nah, pada ranah kesiapan belajar ini berisi pertanyaan sederhana sebetulnya yang bisa dipetakan sehingga siswa itu bisa menjawab pertanyaan
kita akan mengajukan pertanyaan, misalnya kompetensi awal itu terhadap materi. Ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi awal, misalnya pengertian ilmu geografi. Nah, mungkin saja pada awal kita tanyakan, apa sih geografi? Nah, siapa yang mengukakan pengertian geografi? Itu. Ya. Kemudian kalau kita eh, melanjutkan ke TP berikutnya, dari pengertian geografi misalnya ke ruang lingkup. Dari pengertian tersebut, maka geografi ada berapa ruang lingkupnya, aspeknya ada berapa macam gitu. Nah, sehingga siswa itu pada saat akan melanjutkan materinya, ini harus ada jawaban-jawaban gitu. Jadi kita harus mengetahui, mengukur dulu penguasaan materi sebelumnya apa sama masih dikuasai, dan yang akan dikaitkan dengan materi yang baru. Nah, sehingga kesiapan materi ini kita juga melakukan, nanti ada beberapa soal yang bisa kita lakukan. Misalnya mungkin saja kita menggunakan praktek gitu ya. Praktek bagaimana kita bisa mengetahui kesiapan belajar siswa itu dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya bisa saja menggunakan pretest gitu ya. Jadi tadi kalau kita mau melanjutkan materi berikutnya tentang peta, nah kaitkan bahwa bagaimana konsep geografi dengan materi peta. Jadi misalnya konsep lokasi bisa saya diawali dengan kita bicara tentang tempat tinggal masing-masing. Nah, kalau sudah dipahami konsep lokasi, tempat tinggal masing-masing, coba cari dalam Google Map di manakah tempat tinggal kita gitu. Sehingga akan diketahui bagaimana siswa tersebut mengetahui tempat tinggalnya dengan menggunakan peta digital gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada saat merancang asesmen awal pembelajaran atau tes diagnostik. Demikian saya sampaikan materi ini, semoga bermanfaat. Yeni Apriliani, guru SMA Negeri 2 Majalengka, mengucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas untuk disimaknya. Dengan ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.